Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama pengertian asas BK, yang kedua jenis-jenis asas BK, yang ketiga tujuan asas BK, dan yang keempat hambatan asas-asas BK. Apa itu asas-asas BK? Untuk mengetahui pengertian asas BK, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa asas merupakan dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan dalam berpikir atau berpendapat. Asas-asas BK merupakan ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Lalu, apa saja jenis-jenis dari asas BK? Ada 12 jenis asas-asas BK, yaitu asas kerahasiaan, azas kesukarelaan, azas keterbukaan, azas kekinian, azas kemandirian, azas kegiatan, azas kedinamisan, azas keterpaduan, azas kenormatifan, azas keahlian, azas alih tangan, dan azas tutwuri handayani. Yang pertama, azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan yaitu azas layanan yang menuntut konselor atau guru bimbingan konseling untuk merahasiakan segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau konseli sesuai dengan kode etik bimbingan konseling. Contoh penerapan azas ini yaitu ada seorang konseli yang menceritakan kepada konselor bahwa ia memiliki penyakit HIV yang diidapnya sejak lama. Maka seorang konselor harus bisa menjaga kerahasiaan tersebut agar penyakit konseli itu tidak diketahui oleh banyak orang. Yang kedua, azas kesukarelaan. Azas kesukarelaan yaitu azas yang mengacu pada konseli untuk sukarela membawa masalahnya kepada konselor untuk dibimbing. Contoh penerapan azas ini yaitu ketika seorang siswa yang mengalami masalah akademik secara sukarela mendatangi seorang konselor untuk mendapatkan bantuan dalam mengatasi masalah akademik yang dia hadapi. Yang ketiga, asas keterbukaan. Azas keterbukaan yaitu azas yang menghendaki agar peserta didik atau konseli bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dari luar yang berguna bagi perkembangan dirinya. Contoh penerapan azas ini yaitu seorang konseli yang bersifat tertutup ingin melakukan konseling, maka konselor harus menyediakan lingkungan yang nyaman dan aman sehingga konseli dapat berbicara tentang masalah-masalah yang ia hadapi secara terbuka, jujur, dan tanpa merasa takut untuk mendapatkan bantuan yang ia butuhkan. Keempat, asas kekinian. Asas ini mengacu pada objek sasaran utama pelayanan BK, yaitu permasalahan individu yang sedang dirasakan sekarang, bukan masalah yang sudah lampau atau yang akan datang. Contohnya, konselor memberikan bimbingan kepada siswa mengenai cara mengatasi stres akibat pembelajaran daring dan isolasi sosial. Kelima, azas kemandirian. Dalam memberikan layanan, pembimbing hendaklah selalu menghidupkan kemandirian pada diri orang yang dibimbing. Jangan sampai orang yang dibimbing itu menjadi bergantung pada orang lain. Contohnya, konselor membantu siswa yang sedang kebingungan dalam memilih jurusan kuliah yang tepat dan sesuai untuk dirinya. Asas kegiatan. Asas kegiatan ini merupakan usaha layanan bimbingan dan konseling yang akan memberikan buah yang tidak berarti bila individu yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan dari bimbingan. Hasil-hasil usaha bimbingan tidak tercipta dengan sendirinya, tetapi harus diraih oleh individu yang bersangkutan. Nah, selanjutnya ada contoh penerapan dari asas kegiatan bimbingan dan konseling. Misalkan, pada sesi bimbingan kelompok, konselor mengajak siswa untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi. Yang ketujuh yaitu asas kedinamisan, merupakan
Upaya layanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan dalam individu yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Perubahan tidaklah sekedar mengulang-ulang hal-hal lama yang bersifat monoton, melainkan perubahan yang selalu menuju ke suatu pembaruan, sesuatu yang lebih maju. Nah, adapun contoh penerapan dari asas kedinamisan ini misalkan seorang konselor terus memantau perubahan emosi dari seorang siswa yang sedang mengalami masalah keluarga dengan memberikan konseling berkelanjutan yang sesuai dengan perkembangan situasinya. Nah, adapun contoh penerapan dari asas kedinamisan ini misalkan seorang konselor terus memantau perubahan emosi dari seorang siswa yang sedang mengalami masalah keluarga dengan memberikan konseling berkelanjutan yang sesuai dengan perkembangan situasinya. Yang kedelapan yaitu asas keterpaduan. Asas ini merupakan layanan bimbingan dan konseling yang memadukan berbagai aspek individu yang dibimbing. Sebagaimana yang diketahui, individu yang dibimbing itu memiliki berbagai segi kalau keadaannya tidak saling serasi dan terpadu justru akan menimbulkan masalah. Nah, adapun contoh penerapan dari asas keterpaduan pada bimbingan dan konseling ini. Misalkan seorang konselor sekolah bekerja sama dengan guru, orang tua, dan pihak terkait lainnya untuk membantu seorang siswa yang mengalami penurunan prestasi akademik akibat masalah pribadinya. Selanjutnya yaitu kesembilan asas kenormatifan. Asas ini merupakan usaha bimbingan dan konseling yang tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum atau negara, norma ilmu, ataupun kebiasaan sehari-hari. Asas kenormatifan ini diterapkan terhadap isi maupun proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Nah, contoh penerapan dari asas kenormatifan ini, misalkan seorang konselor memastikan bahwa solusi yang ditawarkan sesuai dengan norma agama, sosial, dan hukum yang berlaku. Asas yang ke-10 yaitu asas keahlian. Asas ini merupakan usaha layanan bimbingan dan konseling yang secara teratur, sistematik, dan dengan mempergunakan teknik serta alat yang memadai. Untuk itu, para konselor perlu mendapatkan latihan secukupnya, sehingga dengan itu akan dapat dicapai keberhasilan usaha pemberian layanan. Nah, contoh penerapan dari asas keahlian ini misalkan seorang konselor dapat membantu klien dengan mengidentifikasi tujuan pribadi dengan mengajukan pertanyaan terbuka, mendengarkan empati, dan menyediakan sumber daya yang relevan untuk mendukung proses pencapaian tujuan tersebut. Selanjutnya yang ke-11 yaitu asas alih tangan. Asas ini merupakan asas untuk mengisyaratkan bahwa bila seseorang, petugas bimbingan dan konseling sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu klien yang belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka petugas inilah yang mengalih tangankan klien tersebut kepada petugas atau badan lain yang lebih ahli. Nah, contoh penerapan dari asas alih tangan ini misalkan, jika seorang klien mengalami depresi berat, konselor dapat membantu menghubungkan klien dengan psikiater untuk penanganan medis sambil tetap memberikan dukungan emosional selama proses tersebut. Nah, selanjutnya ada asas tuturi handayani. Asas ini menunjukkan pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara pembimbing dan yang dibimbing. Selanjutnya, adapun contoh penerapan dari asas tuturi handayani ini, misalkan seorang konselor dapat mendorong siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya dengan memberikan pilihan kegiatan ekstrakurikuler. Konselor dapat memberikan dorongan dan dukungan sambil membiarkan siswa mengambil inisiatif dalam menentukan langkah-langkah yang ingin diambil, sehingga siswa merasa diberdayakan dan bertanggung jawab atas pilihan mereka. Dengan demikian, bimbingan dan konseling akan memberikan layanan tepat guna dan bermanfaat kepada individu dalam memecahkan persoalan. Layanan tersebut akan menuntun dalam kemandirian untuk bersikap dan dewasa dalam mengambil keputusan. Layanan ini diharapkan agar individu dapat berkembang dan terus maju untuk melukis masa depan. Oke, untuk materi selanjutnya, saya Nisa Ulbanur Hafiza dengan NIM 23129219 akan membahas mengenai tujuan asas-asas bimbingan dan konseling. Adapun tujuan asas-asas bimbingan dan konseling, menurut Prayitno 2019 terbagi menjadi 5. Yang pertama,
yaitu mengarahkan pelaksanaan layanan BK. Kedua, membantu pengembangan peserta didik. Yang ketiga, menjamin kerahasiaan dan keamanan siswa. Keempat, mendukung kolaborasi yang efektif. Dan yang terakhir, yang kelima, menjamin layanan yang dinamis dan responsif. Untuk pembahasannya, yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, yaitu mengarahkan pelaksanaan layanan BK. Asas-asas ini menjadi pedoman bagi seorang konselor dalam melaksanakan tugasnya, sehingga layanan yang diberikan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip profesional, etika, dan normatif yang berlaku. Selanjutnya, membantu pengembangan peserta didik. Tujuan utama dari layanan BK adalah membantu peserta didik mengembangkan potensi dirinya secara optimal, baik dari segi akademik, sosial, emosional, maupun karir. Asas BK, seperti asas kemandirian, memiliki tujuan untuk membantu peserta didik mengambil keputusan sendiri dengan bertanggung jawab. Lanjut yang ketiga, yaitu menjamin kerahasiaan dan keamanan siswa. Asas kerahasiaan bertujuan untuk melindungi informasi pribadi dari peserta didik yang dibagikan selama proses konseling. Dengan demikian, peserta didik akan merasa aman dan nyaman untuk mengungkapkan masalah mereka tanpa takut akan penyalahgunaan informasi. 4. Mendukung kolaborasi yang efektif. Asas keterpaduan memiliki tujuan menciptakan kerjasama antara konselor, guru, orang tua, dan pihak-pihak lain yang relevan dalam mendukung perkembangan peserta didik. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu menjamin layanan yang dinamis dan responsif. Asas kedinamisan menggarisbawahi pentingnya konselor untuk selalu tanggap terhadap perubahan serta perkembangan situasi yang dialami peserta didik, sehingga layanan yang diberikan akan relevan serta sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hambatan asas-asas bimbingan dan konseling. Adapun beberapa hambatan dari asas bimbingan dan konseling menurut Prayitno 2019 diantaranya, yang pertama, kurangnya pemahaman tentang asas BK. 2. Tantangan dalam menjaga kerahasiaan. Ketiga, keterbatasan waktu dan sumber daya. 4. Kurangnya dukungan dari pihak sekolah dan orang tua. 5. Peserta didik yang enggan terbuka. Dan terakhir, tekanan sosial dan norma yang berlaku. Untuk pembahasannya, yuk kita bahas satu-satu. Kita mulai pada hambatan asas BK yang pertama, yaitu kurangnya pemahaman tentang asas BK. Salah satu hambatan terbesar adalah kurangnya pemahaman seorang konselor mengenai bagaimana penerapan asas-asas BK. Contohnya seperti asas kerahasiaan, keterpaduan, atau kesukarelaan. Hal ini tentu dapat menyebabkan layanan BK yang diberikan tidak akan sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang seharusnya dijalankan. Hambatan yang kedua, tantangan dalam menjaga kerahasiaan. Meskipun asas kerahasiaan merupakan prinsip fundamental dalam bimbingan dan konseling, penerapannya bisa terhambat jika ada tekanan dari pihak sekolah atau orang tua untuk mengungkapkan informasi pribadi siswa. Konselor tentu saja mungkin merasa terjebak antara kewajiban menjaga kerahasiaan serta tuntutan dari pihak lain. Hambatan yang ketiga, keterbatasan waktu dan sumber daya. Konselor seringkali menghadapi keterbatasan waktu dan sumber daya dalam menjalankan layanan BK. Banyak konselor yang harus menangani banyak siswa sekaligus, sehingga penerapan dari asas-asas seperti asas keterbukaan dan kedinamisan akan menjadi sulit dilakukan secara optimal. Hambatan yang keempat, kurangnya dukungan dari pihak sekolah dan orang tua. Asas keterpaduan seringkali mengalami hambatan ketika seorang konselor tidak mendapatkan dukungan secara penuh dari pihak sekolah maupun pihak orang tua. Contohnya, jika pihak sekolah tidak mendukung program bimbingan dan konseling secara keseluruhan, maka layanan BK tidak dapat berjalan secara maksimal.
Lanjut pada hambatan yang kelima, peserta didik yang enggan terbuka. Beberapa siswa mungkin enggan untuk membuka diri kepada konselor karena kurangnya kepercayaan, adanya rasa malu, ataupun khawatir tentang masalah mereka yang akan diketahui oleh orang lain. Nah, hal ini tentu akan menjadi hambatan dalam penerapan asas keterbukaan serta kesukarelaan. Lanjut, terakhir, yakni tekanan sosial dan norma yang berlaku. Asas kenormatifan menuntut seorang konselor untuk selalu bekerja sesuai dengan norma, sosial, agama, dan hukum yang berlaku. Namun, dalam beberapa kasus, konselor mungkin menghadapi situasi di mana norma-norma tersebut akan berbenturan dengan kebutuhan individu dari siswa, sehingga hal ini akan sulit untuk diseimbangkan antara kedua pihak tersebut.